وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى الآية. وقال أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin alaiha bin nawajid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya wa tarawih, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama marilah kita selalu bersyukur kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah atas izinnya, atas ridhonya, atas anugerahnya, di malam hari ini, malam 27 Ramadan, kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka menunaikan kewajiban yang wajib maupun yang sunnah. Semoga apa yang sedang kita lakukan, insya Allah amal ibadah kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa kita bersolawat kepada nabinya, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, tidak terasa pada kesempatan malam hari ini, dari malam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai malam hari ini, kita masih diberikan istiqomah oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, terutama sholat malam ini yang kita kenal dengan sholat tarawih. Jadi hadisnya itu man qoma ramadhana, ya, man qoma, man barang siapa, qoma yang menegakkan Ramadan di bulan Ramadan. Menegakkan apa? Otomatis sholat malam. Di antara sholat malam yang sering kita laksanakan setiap malam di luar Ramadan, yang kita kenal dengan sholat tahajud dan lain-lainnya, khusus untuk malam Ramadan, setelah kita sholat isya, kita tunaikan, laksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Mudah-mudahan para jamaah, inilah antara puasa sama sholat malam ibaratnya jalan paralel, tidak bisa dipisahkan. Ada orang sholat saja puasanya enggak, ya enggak bisa. Ada orang puasanya doang, sholatnya tidak melaksanakan juga enggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat khusus untuk puasa, cukup dengan diawali dengan surat Al-Baqarah yang sudah mafhum, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dengan puasa. Apa yang lain? Zakat juga di dalam surat At-Taubah, haji di dalam Al-Baqarah. Tadi imam sudah membacakan, diawali dengan 197 sampai 222
201, 202. Nah itu semua dalam rukun Islam rata-rata cukup beberapa ayat, tapi khusus untuk sholat itu nggak tanggung-tanggung. Apa yang terjadi tatkala malam 27 Rajab yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, khusus panggilan khusus kepada baginda Rasul untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang nomor 2 ialah sholat. Makanya sholat itu tidak main-main kaum muslimin muslimat, karena saat itu Allah subhanahu wa ta'ala langsung manggil, bahkan dibarengi atau dikawal oleh malaikat Jibril wa Mikail. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara mengenai sholat termasuk puasa itu tidak bisa lepas, karena memang antara rukun Islam sama rukun Islam yang lain yang kita kenal dengan rukun Islam yang kelima, maka di situ di ayatnya jika mampu, khusus untuk ibadah haji. Makanya tadi Imam sudah membacakan di ayat yang ke-200, di tengah-tengah ada yang berbunyi faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi sebagian manusia, kalau sebagian berarti enggak semua. Ini kaitannya ayat ini terhadap ibadah haji. Faminan nasi may yaqulu, sebagian orang yang sedang menjalankan ibadah haji, insya Allah habis lebaran ini insya Allah sudah mulai jamaah haji berbondong-bondong menuju ke tanah suci. Di sana sebagian orang ada yang berdoa, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, aku mohon kepadamu di dunia yang baik-baik. Tapi dia lupa terhadap keberadaan alam yang sesudah dunia itu apa, yang diminta kebutuhan dunia, dan dunia yang selalu diutamakan. Maka orang tersebut kelak nanti wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kelak nanti di akhirat sudah enggak kebagian lagi pahala atau balasan yang pernah dilakukan waktu di dunia. Maka dari itu kaum muslimin, hati-hati. Banyak orang menjalankan ibadah haji yang ditargetkan hanya setelah haji supaya ini, supaya itu, supaya sono, supaya sini, bisa semua. Makanya Allah dia tidak sadar bahwasanya permohonan dia waktu di Multazam, waktu di Hajar Aswad, waktu di Hijr Ismail, Makom Ibrahim, di Sofa Marwah, tempat-tempat mustajabah, hatta dia masuk ke Arafah, saat itu yang dicari hanya permohonan dunia. Maka dari itu malaikat dia akan mengamini. Begitu sampai di rumah, sampai di tanah akhirnya, karena memang dia mintanya dunia saja, rupanya Allah kabul, Allah terima semuanya apa yang dimaksudkan, dia tercapai. Mungkin halayak umum menilai, oh bapak itu, ibu itu hajinya mabrur ya. Lah kok kenapa mabrur? Itu dilihat setelah haji rupanya semua apa yang dia inginkan tercapai. Apa yang dia mauin dikabul semua. Tapi itu pandangan manusia. Pandangan Allah bagaimana? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, baginya kelak nanti di akhirat tidak ada bagian. Makanya orang itu tatkala masuk ke alam akhirat bakok nanti, tatkala itu, ya Allah, dulu aku waktu ibadah haji
beramal begini begitu, semua aku lakukan. Sekarang amalku gimana ya Allah, kok nggak ada? Lalu Allah jawab, wahai Fulan, wahai Fulanah, bukankah permintaanmu sudah aku kabulkan, sudah aku terima, aku kasih semuanya apa yang engkau niatkan? Iya ya Allah. Ya udah, sudah saya kasih semua kan? Iya. Mana amal ibadahku di akhirat ini supaya aku bisa menjadi manusia yang selamat? Sudah, maafi, tidak ada sedikit pun. Makanya disambung di ayat yang 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Inilah yang dinamakan doa paripurna para jamaah. Maka dari itu silahkan banyak orang yang berdoa, ya. Tapi rupanya yang disebut-sebut hanya kebutuhan dunia. Tidak pernah dia menyebut yang sering kita dengar imam atau siapa saja lakukan. Setiap doa harus ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah yang dinamakan doa sapu apa Pak? Sapu jagat. Kenapa dinamakan sapu jagat? Semua include, semua terbawa. Maka dari itu, ya Allah, berikanlah kehidupan kami di dunia yang baik-baik, di akhirat yang baik-baik, dan kami mohon kepadamu supaya dijaga dari api neraka. Itulah yang harus kita ulang-ulang terus, nggak usah bosan. Ada orang ibadah haji, ya, ini kisah. Orang ibadah haji kok doanya tatkala tawaf yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu aja. Apakah sah? Sah. Kadang-kadang malah yang cemburu siapa? Istrinya. Bang, kok yang disebut hasanah-hasanah melulu tetangga kita, saya tidak pernah disebut. Kan namanya hasanah. Rupanya disitulah yang namanya, yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah itu kapan kita membaca doa sapu jagat dikala kita tawaf? Tatkala kita sudah melewati rukun yamani, mau sampai ke Hajar Aswad, baru kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Juga pernah terjadi di zaman tabi'in, ada seorang hamba Allah dari Irak. Rupanya hamba Allah ini anak dan ayah dan anak pergi haji. Begitu di perjalanan, karena dari Irak menuju ke Mekah tidak menyeberang lautan, sehingga saat itu pakai onta zaman tersebut. Rupanya di perjalanan si hamba Allah itu sakit bapaknya. Begitu sakit sehingga ajal datang di tengah perjalanan menuju ke Mekah. Rupanya meninggalnya sudah melewatin malam, ya kira-kira jam isya lah. Rupanya sang anak itu bingung, gimana ini, sudah gelap, sudah malam, nanti gimana caranya untuk mengubur ayahku. Rupanya sambil sedih ditutupin sang ayah. Begitu ditutup, apa yang terjadi? Tatkala dia dibuka, rupanya wajah sang ayah menjadi wajahnya keledai. Begitu wajah keledai, subhanallah, ya Allah, salah apa ini ayahku? Kok wajahnya bukan ayahku lagi tapi wajah keledai? Saya malu tatkala pagi hari kelihatan banyak orang. Dia sambil mohon kepada Allah, rupanya sang anak itu kelelahan
tertidur. Begitu tertidur, setengah sadar ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Tapi sang anak mau memelekkan mata, berat, nggak bisa. Tapi melihat ada orang yang datang gagah, bajunya sangat indah putih. Rupanya orang tersebut membuka mayit ayahnya itu lalu diusap di mukanya. Tatkala diusap, akhirnya kembali lagi kepada wujud asal sang ayah itu. Lah rupanya dalam dialognya, karena dia belum, walaupun sadar melihat orang itu, tapi belum bisa bangun dari tidurnya. Dalam dialog, siapa Bapak? Kok bisa menolong ayahku? Saya ialah Muhammad bin Abdillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah apa wahai Rasul ayahku ini? Ayahmu ini mau pergi ke Mekah, rupanya waktu di sehari-harinya biasa tukang rentenir. Rentenir tahu nggak Pak? Rentenir, tahu kan ya? Suka apa? Menggandakan uang, minjemin berbunga. Cuma amalan yang dia lakukan sering membaca sholawat kepadaku. Maka karena dia sering membaca sholawat kepadaku, maka aku akan menolongnya. Lah disitulah sejak itu setelah menguburkan ayahnya di pagi hari, lalu ditinggalkan tetap jalan menuju ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, biasa untuk mengambil umroh wajib. Dalam putaran pertama, putaran kedua, kecuali dari Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, nggak ada doa lain setelah dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau dulu ya, garis start tawaf garis coklat, sekarang gantinya lampu di pojok atas. Lah rupanya dia itu pas di situ ketemu seorang imam, gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Uyainah. Lah rupanya dia itu diperhatikan putaran pertama, putaran kedua sampai 7 kali yang dibaca sholawat. Setelah selesai ditanya, wahai anak muda, kalau saya perhatikan kamu tawaf pertama, kedua sampai 7 kali, kok yang dibaca sholawat dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Emang nggak ada doa yang lain? Banyak wahai imam, cuma ini peristiwa yang baru aku lakukan. Apa peristiwamu? Begini-begini diceritakan kepada Imam Uyainah. Oh begitu, maka dari itu kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, marilah kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di mana saja, sejak kita di dunia sampai di alam akhirat kelak nanti, kita mengharapkan dari baginda Rasul yang kita kenal dengan syafaatul umma. Syafaat umma itu pertolongan sangat besar. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kami sampaikan dalam kultum di malam 27 ini, marilah kita jangan patah arang, harus semangat untuk menggapai malam datangnya. Yang kita tunggu-tunggu ialah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan selama hidup, sejak umur balik sampai sekarang, semoga Allah memberikan salah satu malam di bulan Ramadan, terutama bulan Ramadan yang sedang berjalan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000
bulan. Dan insya Allah apabila kita melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah dan belajar thalabul ilmi, insya Allah kita di malam yang keberapa hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kita upayakan dengan sungguh-sungguh, semoga Allah memberikan kepada kita. Masa dalam satu umur satu kali pun tidak bisa, keterlaluan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan istiqomah dalam ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.